Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya rasula usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna muttaqun. Jamaah Bapak Ibu, para umahat yang dirahmati Allah, puji syukur kita haturkan pada Allah yang telah memberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat kesempatan dan waktu luang, nikmat sehat yang tidak bisa terbilang. Mudah-mudahan rasa syukur kita membuat semua nikmat tadi Allah tambahkan, Allah jaga dan Allah langgengkan. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan para pengikut yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Jamaah rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita sudah berbicara panjang tentang rumah tangga berbasis masjid atau sholat berjamaah. Sedikit menyinggung tentang rumah tangga berbasis madrasah, ya. Di kesempatan siang ini kita akan mengeksplor lebih dalam lagi pesan-pesan inspirasi yang terkandung pada sebuah dunia pendidikan. Jadi gini, madrasah atau sekolah atau lembaga pendidikan, entah itu pesantren atau kampus, adalah dunia yang paling cukup lama kita huni dan cukup lama kita berinteraksi. Karena saya yakin ibu-ibu khususnya juga para bapak yang hadir di sini adalah hasil dari produk sekolah. Kita sudah menjalani bahkan mungkin dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan ada yang sampai perguruan tinggi. Kalau toh hari ini kita sudah berhenti, tidak lagi berada di bangku sekolah, tapi bukan berarti kemudian kita berhenti dari interaksi dengan sekolah. Karena anak-anak kita hari ini masih pada sekolah, sehingga mau tidak mau kita terlibat untuk hadir dalam dunia sekolah. Hadir ketika ada undangan wali murid, hadir ketika kita menjemput maupun mengantar anak kita, hadir ketika kita ada undangan rapotan atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang tua sebagai bagian daripada komitmen bahwa pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab sekolah, ya. Maknanya bahwa sekolah adalah fase di mana kita cukup banyak menghabiskan. Kita sangat familiar dan kita menyaksikan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang ada di dunia sekolah. Karenanya rumah tangga dengan basis sekolah termasuk di antara role model, contoh yang paling mudah untuk kita lihat. Pertanyaannya, mampu atau tidak kita mengaplikasikan dari semua kehidupan yang ada dalam sebuah lembaga pendidikan dengan beragam aktivitas dan pirantinya, ya, itu di dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga kita. Karena memang kita menemukan ada banyak, walaupun kalau kita mau bandingkan mungkin lebih banyak bab sholat, ya. Kemarin kita bab sholat berbicara sampai 12. Nah, di lembaga pendidikan minimal ada 5 atau 6 yang menjadi poin kenapa rumah tangga dengan basis madrasah ini juga termasuk sangat ideal untuk kita aplikasikan dalam kehidupan keluarga kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum saya masuk kepada pembahasan bahwa Rasulullah SAW memiliki banyak sekali gelar, kedudukan, jabatan, profesi, pekerjaan.
Beliau seorang pedagang yang sukses. Beliau seorang kepala negara. Beliau adalah negarawan. Beliau politisi dan ekonom. Beliau panglima perang. Beliau adalah guru dan pengajar. Beliau adalah mudarris. Yang menarik, dari semua jabatan, posisi, kedudukan, pekerjaan Rasulullah SAW, yang paling beliau banggakan adalah pekerjaan seorang guru, pekerjaan seorang muallim atau mudarris, ya, seorang pengajar. Nabi SAW tidak mengatakan innama bu'istu tajiron, aku diutus sebagai pedagang, walaupun beliau adalah pedagang sukses. Beliau tidak mengatakan innama bu'istu qaidan, aku diutus sebagai panglima perang, walaupun beliau adalah panglima perang terhebat. Rasul juga tidak mengatakan innama bu'istu amiron, innama bu'istu, ya, sia-sian, aku diutus sebagai ahli politik, aku diutus sebagai panglima kepala negara, walau faktanya demikian. Apa yang dibanggakan Rasul? Beliau bersabda innama bu'istu mu'alliman, aku diutus sebagai seorang guru, ya. Jadi dari semua pekerjaan, jabatan, profesi Nabi, yang paling dibanggakan adalah profesi sebagai seorang guru. Dan bercerita tentang guru, maka tempat yang paling familiar namanya apa? Sekolah. Namanya lembaga pendidikan. Karena di situ ada guru dan murid, ya. Bahkan ada sebuah syair Arab yang mengatakan an-nasu nasani al-alimu wal muta'allimu. Manusia itu sebetulnya cuma dua saja, murid dan guru. Al-alim, orang yang mengajarkan, al-muta'alim, orang yang belajar. Wa masih wahuma falaysa bin nasi, selain keduanya jangan ngaku jadi manusia, ya. Seakan-akan syair ini mengingatkan bahwa Anda boleh punya jabatan, profesi, pekerjaan, kedudukan, kesibukan apapun, tapi jangan lupakan bahwa kita adalah guru dalam kehidupan keluarga kita, ya. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa pesan dalam dunia sekolah atau madrasah yang bisa kita ambil. Pertama, bahwa menjadikan madrasah sebagai prototip, contoh atau model terbaik keluarga, ini berangkat juga dari satu syair ataupun ungkapan mutiara kata dalam bahasa Arab, disebutkan al-ummu madrasatul ula. Ini sangat familiar, ya. Ibu adalah madrasah yang pertama. Wal abu mudiruha, sedangkan bapak itu adalah kepala sekolahnya. Maka kalau kemudian kita ingin mengadopsi sebuah kehidupan dalam sekolah pada kehidupan keluarga, yang harus kita lihat di sekolah itu pasti ada 3 unsur. 1, ada kepala sekolah. 2, ada guru pengajar. 3, ada murid. Siapa kepala sekolahnya? Kepala sekolahnya adalah orang tua, gurunya adalah ibu ataupun istri, ya. Sedangkan muridnya adalah anak-anak kita, ya. Dalam sebuah rumah tangga harus ada 3-tiganya. Kalau tidak ada salah satunya, ya, maka yang satu harus mengambil peran yang lain. Sebutlah kalau ada sebuah keluarga yang suaminya meninggal dunia, atau ada keluarga yang bercerai, lalu sang ibu menghandle tugas-tugas sebagai ibu, maka mau tidak mau dia akan menghandle tugas-tugas seorang bapak, ya. Ini Indonesia masalahnya. Kalau Anda tinggal di negeri Yaman misalnya, kalau ada seorang suami meninggal atau bercerai, maka si perempuan langsung diambil oleh kepala kabilah. Dia akan tinggal di keluarga besar. Dia tidak mungkin hidup di rumah sendirian dengan anaknya. Dia pasti akan diikutkan. Harus ada mahramnya, harus ada penanggung jawabnya. Jadi dia tidak akan menghandle tugas-tugas itu sendirian. Ini sudah otomatis nih. Nah, masalahnya kita tidak tinggal di Yaman, ya. Anda tinggal di Indonesia. Kalau diuji atau berada dalam situasi yang memang tidak bisa membersamai suami, tidak ada suami, maka mau tidak mau harus memikul tugas itu sendiri. Sehingga ibu mengambil tugas bapak sekaligus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Nah, berbicara tentang peran yang namanya kepala sekolah, dia punya tanggung jawab di hampir semua aspek, ya. Tanggung jawab kebersihan, tanggung jawab kurikulum, tanggung jawab gaji, tanggung jawab semua proses keberlangsungan pendidikan di sekolah di bawah tanggung jawab kepala sekolah. Boleh jadi yang namanya kepala sekolah itu nggak masuk kelas. Boleh jadi kepala sekolah itu tidak nulis rapot. Boleh jadi kepala sekolah itu tidak menjadi wali kelas, tidak ngajar. Tetapi kalau terjadi apa-apa, yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Kalau ada murid yang tidak lulus, dia kepala sekolah akan memberikan keterangan. Kalau di sekolah misalnya ada musibah, sebut ada anak yang lagi diajar lari-lari loncat jatuh, kemudian luka cedera, tetap yang maju adalah kepala sekolah, ya. Walaupun dia tidak kenal dengan dengan anak tersebut secara interaksi karena mungkin tidak bertemu, ya, tapi dia adalah yang paling bertanggung jawab. Kepala sekolah hanya boleh mendelegasikan kewenangan, tetapi tidak boleh mendelegasikan tanggung jawab, ya. Ini penting sekali untuk dipahami kepada setiap bapak, bahwa apapun yang terjadi, bapaklah yang paling bertanggung jawab. Ya, dalam Islam kita juga menemukan, sudah pernah kita sampaikan, ya, bahwa bahasa Arabnya orang tua itu ada dua yang paling populer. Satu walid, yang kedua abun. Ya, maka doanya berbunyi Robbik Firli wali walidayah. Ya, jadi kalau anak soleh nurut taat itu yang dapat adalah ibunya. Begitu anaknya nakal durhaka, yang menanggung dosa adalah bapaknya. Ya, artinya apa? Kadang-kadang Bu, di sekolah wali kelas itu lebih dicintai sama ibu-ibunya, ya enggak? Wah, makasih ya Ustazah, anak saya jadi pinter. Jarang itu terima kasih sama kepala sekolah, itu jarang, gitu kan? Anda kan berterima kasih kepada siapa? Kepada gurunya yang ngajar, yang dekat, yang akrab, yang selalu nelpon kalau terjadi apa-apa. Ini anak ibu begini, sehingga mungkin ada orang tua yang begitu ingin membalas jasa gurunya, ingin membalas jasa wali kelasnya, jarang membalas jasa kepala sekolahnya. Tapi kalau terjadi apa-apa sama anak tadi, yang disalahin bukan wali kelasnya, tetap siapa? Kepala sekolahnya. Nah, ini sebuah konsekuensi logis, ya. Karena memang seperti di sebuah perusahaan, seorang direktur dia boleh mendelegasikan kewenangan, tetapi dia tidak boleh lari dari tanggung jawab perusahaan. Misalnya, suatu hari sang direktur ingin pergi ke luar negeri, cuti 1 bulan, tidak masuk kantor. Lalu dia mendelegasikan tugas keuangan kepada bendahara. Disuruh bayar ini, disuruh belanja ini, disuruh itu, dan sebagainya. Ternyata suatu hari, si bendahara tadi kabur, lari dengan membawa uang perusahaan. Ya, tentu si direktur pulang kaget. Ketika kembali ke perusahaannya, kembali ke Indonesia, melihat perusahaannya, ternyata sang bendahara sudah resign, sudah lari dengan membawa uang perusahaan. Pertanyaannya, boleh nggak seorang direktur ketika laporan akhir tahun di depan para komisaris dan pemilik saham terus ngomong begini, maaf bapak-bapak, jangan salahin saya ya, yang bawa duit bukan saya loh ya, salahin bendaharanya. Bisa nggak Bu? Nggak bisa. Direktur tetap tanggung jawab. Maka begitu juga seorang suami, gitu kan? Ya, dia nggak bisa mengatakan, wah ini salah istri saya nggak becus jadi anak jadi begini gara-gara istri saya. Ini bukan salahnya saya, ini salahnya istri saya. Tetap salah Anda Pak. Ya, lu salah saya apa? Salah kamu nyari istri yang nggak becus. Nanti tetap enggak, maksud saya tetap tanggung jawabnya adalah kepada Bapak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam konteks dunia pendidikan, lembaga sekolah, ya, ini kepala sekolah sangat penting sekali, ya. Kalau dia punya power, dia punya kekuatan, maka dia mampu memberdayakan guru-guru yang ada dengan kualitas yang baik.
Ada sebuah pepatah yang mengatakan sekawanan domba yang dipimpin oleh singa akan mampu mengalahkan sekawanan singa yang pimpinannya adalah domba. Kenapa? Ya, waktu sekawanan singa ini berkata kepada pimpinannya, tapi mentalnya domba, ini anak buah yang berkualitas singa ngomong begini, ayo bos, maju, serang, kita habisi dia. Lah karena pimpinannya domba, kira-kira gimana? Waduh, kamu enak lawannya domba, aku lawan singa, gitu kan ya. Pimpinan lawan pimpinan. Akhirnya sekawanan singa ini karena mental pimpinannya adalah domba, dia bisa kalah, gitu ya. Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam struktur rumah tangga sebagaimana dalam sebuah sekolahan, kepala sekolah sangat menentukan. Ada sebuah syair Arab yang mengatakan al-mar'atu ala dini abiha wal mar'atu ala dini zaujiha idza tazawwajat. Wanita itu tergantung agama bapaknya, tapi kalau sudah berumah tangga tergantung agama suaminya. Ya. Dalam ilustrasi lain kira-kira begini. Jenengan cuma lulusan SMP, tapi suami Anda Pak Camat. Kira-kira jenengan dipanggil apa, Bu? Bu Camat. Ya. Jenengan cuma lulusan SMA, suami Anda gubernur. Jenengan dipanggil apa? Ibu gubernur. Jenengan cuma lulus SMA, suaminya Pak Presiden, dipanggil apa kira-kira? Ibu Presiden. Ya. Jenengan S3, profesor, doktor, suaminya tukang tambal ban, suaminya dipanggil apa? Ya tetap tukang tambal ban, nggak berubah. Jadi setinggi apapun gelar istri tidak mempengaruhi status suami. Ini ya, maka kalau suami itu bisa mempengaruhi status istri, maka status dan kedudukan istri tidak mampu untuk mempengaruhi statusnya seorang istri tadi ya. Baik para umat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip pertama terkait dengan dunia sekolah ya. Kemudian apa? Kalau kita melihat pada lembaga pendidikan yang namanya kepala sekolah punya tugas yang sangat banyak. Silahkan Bapak Ibu masuk ke ruang kepala sekolah di SD atau SMP. Di situ nanti ada tulisan 7 tugas pokok dan fungsi, tupoksi kepala sekolah. Sebagai leader, sebagai manajer, sebagai inspirator, sebagai motivator, sebagai konselor ya. Banyak sekali tugas yang harus dihandle oleh kepala sekolah. Walaupun dalam fakta yang sangat disayangkan tidak sedikit dalam keluarga yang suami hanya berfungsi sebagai penjaga sekolah. Tugasnya buka tutup pintu gerbang, bunyikan bel pergi pulang. Sang istri berperan sebagai penjaga kantin yang kerjanya cuma ngasih minum dan makan. Nah, ini perlu kemudian kita evaluasi ya, seberapa peran kita dalam sebuah lembaga bernama keluarga kalau kita kaitkan dengan pendidikan. Kemudian yang kedua, dalam dunia pendidikan ya, maka di sana ada proses belajar dan mengajar, ada proses asih, asah dan asuh ya. Maka kalau ini kita ingin adopsi, rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Untuk apa kita belajar? Kalau di dunia sekolah kita belajar untuk naik kelas. Kenapa? Karena naik kelas adalah sebuah kondisi mental yang sangat penting. Orang akan tersiksa kalau setidaknya merasa tidak nyaman kalau dia tidak naik kelas ya. Maka dia kemudian belajar mengikuti ujian. Maka rumah tangga yang baik itu adalah rumah tangga yang mau belajar dan siap menghadapi ujian dalam rumah tangga ya. Kalau Anda mampu melewati ujian rumah tangga tadi, Anda naik kelas. Kalau Anda gagal untuk menjalankan ujian rumah tangga,
Anda kemungkinan tinggal kelas, bahkan bisa turun kelas. Bapak Ibu sekalian, ini ada hubungan erat ya terkait pada bagian yang kedua ini. Terkait dengan apa? Bahwa sebenarnya selama lebih dari 15 tahun kita sudah didesain, disetting, membangun mindset pentingnya untuk naik kelas. Ya, dari TK lulus masuk SD. 6 tahun di SD kita naik kelas terus, nggak cukup, lanjut ke SMP. 3 tahun di SMP kita naik kelas, nggak cukup, lanjut ke SMA. 3 tahun di SMA kita nggak cukup, lulus, lanjut kemudian kuliah. Ini sebetulnya mentalitas yang sudah kita tanamkan dari TK, SD, SMA sampai kuliah. Tapi ada yang disayangkan. Apa itu? Yang disayangkan adalah tidak sedikit dari kita begitu masuk dalam dunia rumah tangga, maka kita sudah merasa tidak perlu belajar, tidak perlu naik kelas. Kita merasa bahwa naik kelas itu cukup ada di bangku akademik. Naik kelas tidak harus diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama 15 tahun kita bisa merasakan dalam pendidikan, kayak apa perasaan kita kalau tidak naik kelas? Kayak apa situasi jiwa kita kalau tidak lulus? Ada rasa malu, ada rasa sedih, ada keberatan sang bapak karena harus menambah SPP 1 tahun ke depan. Ada perasaan minder bagi si anak tadi. Juga mungkin perasaan malu bagi si kepala sekolah. Coba bayangkan kalau sebuah lembaga pendidikan, kelas terakhirnya yang naik kelas, yang lulus itu hanya 10%. Dari 100 murid, 90 tidak lulus. Perasaan kepala sekolahnya gimana, Bu? Malu. Mungkin dia akan mengundurkan diri. Ya, ini sebetulnya mindset yang sudah kita tanamkan dalam diri kita, bahwa naik kelas itu harga mati. Kalau tidak naik kelas, ya banyak kematian di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, harusnya perasaan ingin naik kelas yang diikuti dengan semangat belajar ini tetap kita miliki ketika kita sudah berumah tangga. Cuman ada sayangnya nih. Apa sayangnya? Ketika kita berumah tangga, nggak ada rapot dan nggak ada wali kelasnya, sehingga kita ini nggak tahu. Jadi rumah tangga kita ini naik kelas apa tidak? Rumah tangga kita ini lulus apa tidak? Gitu loh, ya. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita bisa merasakan apakah kita lulus atau gagal. Dari mana? Dari efek yang ditimbulkan, dari dampak yang bisa kita rasakan. Apa dampak dari sebuah keluarga yang tidak lulus, yang tidak naik kelas? Sebagaimana kalau santri, siswa tidak naik kelas, dia sedih, dia minder, dia malu, dia kecewa, dia berduka. Sebetulnya itu yang dirasakan oleh pasutri, bapak ibu, suami istri yang dalam ujian rumah tangganya dia gagal. Pasti ada kesedihan, pasti ada rasa malu, kecewa dan sebagainya. Ya, nah seperti apa bentuknya? Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau di sekolah umum itu ada materi pelajaran pokok yang harus bagus nilainya. Ya, kalau pelajaran pokok ini nilainya merah, maka terancam kita tidak naik kelas. Kalau di pondok pesantren itu berarti ada tafsir, akidah, fikih, hadis, akhlak. Kalau di luar biasanya ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS. Ya. Atau kalau dulu ada pelajaran Pancasila misalnya. Ya. Ini nilai pelajaran yang nilai harus bagus. Tapi kalau nanti pelajaran-pelajaran kesenian nilainya 5, masih naik kelas, ya. Pelajaran bela diri nilainya 4, masih naik kelas, ya. Pelajaran ekstra itu nggak naik kelas, itu nilainya jelek, masih bisa naik kelas. Nah, ternyata dalam rumah tangga juga ada, Bu. Ada 5 materi pelajaran pokok. Ini harus naik kelas. Kalau 5 pelajaran ini nggak naik kelas,
ancamannya bisa sampai di pengadilan agama. Ya, keluar surat cerai dari pengadilan agama. Ancamannya kalau tidak lulus nanti pasti akan banyak masalah yang kita hadapi. Pelajaran apa saja? Satu, pelajaran bahasa Indonesia. Ibu-ibu sekalian, penting ya pelajaran bahasa Indonesia. Maksudnya pelajaran berbahasa Indonesia yang baik. Ya. Kalau pengantin baru tuh masih bagus pelajaran bahasa Indonesianya itu ya. Kaulah suamiku tercinta, kaulah istriku tercantik di dunia. Ya, aku betul-betul sangat bahagia bersama. Itu kan bahasa yang bagus ya. Ya. Tapi berapa lama kita mampu mempertahankan bahasa ini? Karena orang-orang seperti ini belum pernah merasakan bagaimana tabung gas, beras, minyak itu habis bersamaan, gitu kan? Ya, belum pernah ngerasain bulan Juni Juli ketika tunggakan SPP, biaya daftar ulang, uang arisan, cicilan motor, uang kontrakan itu harus diadakan di hari tanggal yang sama. Ya, belum tahu itu masalahnya. Jadi mungkin bahasa Indonesia masih bagus. Anak balita umur 2 tahun, 3 tahun, Anda masih bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Anak kita rewel, anak kita nangis, kalimatnya masih santun. Ada apa sayang, ada apa cantik, pengen apa solehah, kan begitu. Ya, anak kita pulang cerumut, bajunya kotor, basah, masuk selokan. Ya, ibunya masih bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Masya Allah, dari mana anak Umi kok begini? Sini, dimandiin sama Umi. Ya, nanti pakai minyak ya sayang ya, biar jangan masuk angin. Itu kalimat ibu-ibu itu masih bagus gitu. Pertanyaannya, mampu nggak kalimat itu dipertahankan sampai umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun? Ya, ketika sudah siap-siap mau diajak pergi jalan-jalan, tinggal naik mobil, lah kok habis mandi malah kemudian ngosek lagi, misalnya nyemplung kolam dan lain sebagainya. Ya, itu kalimat bahasa Indonesia nggak keluar, yang keluar cetotan sama cubitan, gitu kan ya. Bapak Ibu sekalian, berbahasa, nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang dialog bapak anak dalam Al-Quran. Nah, itu ada sekian seri ya. Saya ingin katakan pelajaran bahasa itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena lebih dari 80% kehidupan rumah tangga itu isinya adalah berbahasa. Ya, seksualitas itu mungkin cuma 5%, makan minum itu mungkin cuma 10%, ya, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya itu sedikit. Yang paling banyak adalah kebutuhan berbahasa, kebutuhan bercakap-cakap, berbicara tentang anak, berbicara tentang perasaan, berbicara tentang masa depan, berbicara tentang mertua yang sakit, keluarga yang butuh bantuan, tetangga kita yang rewel, berbicara tentang usaha yang gagal. Itu butuh kecakapan berbicara. Pelajaran bahasa Indonesia ini bukan tentang kosakata apa yang dipilih, diksi kalimat apa yang tepat, tapi ini juga nanti merembet kepada bagaimana raut wajah, intonasi suara, tatapan mata. Itu semua bagian daripada pelajaran berbahasa. Ya. Dan kadang-kadang pelajaran berbahasa itu dipengaruhi oleh tanggal juga, Bu, gitu ya. Tanggal 1, tanggal 2 anaknya minta permen, ya, Pak, beliin permen, Pak. Apa kata bapaknya? Permen, es krimnya, gitu ya. Tapi kalimat itu bisa nggak keluar kalau sudah tanggal 27, 28, gitu kan, ya. Es krim, Pak, es krim, Pak. Es krim, begitu ya. Nanti yang keluar adalah cemoohan. Ini pelajaran bahasa harus kita tingkatkan, ya. Terutama buat ibu-ibu, mohon maaf ya, bapak-bapak juga kudu belajar berbahasa yang baik. Karena memang Masya Allah nih Pak, saya baru sebulanan inilah ngutak-ngutik salah satu ayat Al-Quran terkait dengan sifat dan watak perempuan. Al-Quran sudah 14 abad yang silam menyatakan dalam satu ayat ke-18 surat Az-Zukhruf, di mana Allah menyebutkan 2 sifat perempuan. Ini 2 sifat dasar perempuan. Ya, nggak bisa kita tolak. Anda ibu-ibu nggak bisa nolak ya. Apa 2 watak perempuan? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa may yunasya'u fil hilyati
wa huwa fil khisami ghairu mubin. Jadi dua sifat perempuan yang Allah muat dalam Az-Zukhruf 18, yang pertama adalah fil khilyah. Perempuan itu adalah perhiasan. Dia sangat suka dengan perhiasan, senang dengan baju baru, senang dengan cincin baru, senang dengan uang baru, senang dengan tas baru, senang dengan yang namanya perhiasan. Ya, setuju Bu? Ya, walaupun koleksi Anda sudah 2 lemari, tetap kalau ada yang nawarin baju baru, tas baru, gratis, bagus, mesti Anda tidak akan menolak. Ya. Nah, ini penting buat bapak-bapak, jangan dokumentari, beli tas terus gitu kan, ya. Perempuan Pak, gitu kan, ya. Maka Anda perlu tahu kalau dia pusing jangan dibawa ke dokter, bawa ke toko emas, biasanya sembuh, gitu loh, ya. Ya. Jadi perempuan itu perhiasan. Nah, terus si ibunya ngomong begini, "Pak, Bu, aku dibeliin perhiasan." Kata suaminya, "Pak, engkau adalah perhiasan terindah di mataku." Ya. Nggak usah pakai perhiasan saja kamu sudah indah, ya. Ini wakilnya Bapak, ya. Ya. Yang kedua apa? Nah, ini menurut saya yang paling berat. Watak, tabiat, karakter yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an apa? Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Perempuan itu kalau berdebat nggak jelas. Gitu ya. Silakan ibu-ibu bantah, tapi bapak-bapak pasti setuju. Perempuan itu kalau ngomong nggak jelas. Kalau berbicara, kalau berdebat, kalau nggak jelas. Ghairu mubin, nggak mampu meyakinkan, nggak mampu menjelaskan. Kenapa? Perasaannya lebih dominan, emosinya ada di depan. Saya pernah sampaikan, perempuan itu meletakkan mulutnya di depan otaknya, bicara dulu, mikir belakangan. Ya. Nah, tapi pemahaman ini menjadi penting bagi laki-laki supaya tidak gampang emosi kalau perempuan berbicara tidak jelas. Apalagi kalau sudah mengeluarkan jurus terserah, itu paling betul-betul berat bagi laki-laki. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini tentang pelajaran berbahasa yang baik itu sangat penting sekali. Perempuan salah satu kelemahannya adalah ketidakmampuan memilih diksi yang tepat untuk menjelaskan isi hatinya kepada orang lain, gitu loh. Makanya perempuan itu kalau menceritakan sesuatu beda dengan laki-laki. Laki-laki itu menceritakan sesuatu, yang diceritakan adalah objeknya tadi, ya. Contoh, ada kecelakaan. Laki-laki ternyata simpel. Ada apa tadi, Mas? Ya. Itu ada tronton nabrak truk, begitu kan. Korbannya langsung. Ya. Kalau perempuan gimana? Yang diceritakan bukan peristiwanya, yang diceritakan perasaan dia atas peristiwa itu. Ya Allah, aku tadi tuh sampai jantungku mau copot loh, ya. Trontonnya itu lurus di samping aku, klaksonnya yang diceritakan gitu, Pak. Jadi yang diceritakan perempuan itu muter-muter tentang perasaannya, nggak sampai kepada tujuan, ya. Nah, itulah perempuan itu wa huwa fil khisami ghairu mubin. Kalau berdebat menjelaskan sesuatu itu nggak jelas-jelas, ya. Nah, tetapi dengan pemahaman seperti ini, kalau laki-laki ini mampu menyelami, Anda nggak bakal gampang emosi kalau digituin sama istri. Kenapa? Sudah dari sononya, gitu loh, ya. Nah, tinggal ibu-ibu kemudian berlatih. Suami jenengan itu bukan wali, ya, yang bisa mengetahui isi hati. Mbok yo cerita apa adanya, nggak usah terlalu kebanyakan isyarat, gitu kan, ya. Karena laki-laki itu seringnya hanya mampu menangkap apa yang terucap. Tapi lagi-lagi perempuan, ya, dia lebih suka mengandalkan isyarat perasaan. Sampai berapa kali ibu ngomong sama suaminya, kamu tuh nggak bisa memahami perasaanku tuh, Mas. Nah, itu kalimat andalan perempuan kalau sudah judek ketika suami diklakson kok nggak paham-paham, gitu ya. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajaran kedua, pelajaran matematika. Ini penting, Pak, pelajaran matematika, terutama buat laki-laki. Kenapa? Bapak-bapak, ya, kaum laki-laki, ini pelajaran matematikanya biasanya kurang baik. Pinter tambah sama kali, tetapi nggak berani bagi dan kurang, gitu, ya. Paham maksudnya, Pak? Ya. Jadi mungkin dia hitungan kalau ini nanti saya dapat begini.
tapi begitu sudah dapat berbaginya tiba-tiba nggak mampu. Ya, ibu-ibu, berapa banyak dari ibu yang suka ceritanya, ya Allah, suami saya itu kalau untuk kepentingan saya, anak-anak tuh, yo hitungan banget. Tapi nek temennya datang, nggak ada waktu diada-adakan, nggak ada uang rela pinjam-pinjam, ya, mepet pun tetap dia bela-belain. Ya, nggak tahu ya kalau sama temennya kok kayak gitu, kok sama kita begini. Ya, ibu-ibu sekalian, mohon maaf, secara tabiat laki-laki punya kecenderungan seperti itu. Kecuali yang terus mendoktrinkan di dalam hatinya bahwa apa? Sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik sama istrinya. Ini harus dipaksa dilatih. Secara umum, semua laki-laki, bukan semua, mayoritas laki-laki suka kurang peka terhadap hal-hal yang sifatnya kebutuhan istri. Ibu-ibu nggak perlu ngangguk-ngangguk ya. Tapi ini memang mayoritas demikian ya. Sekecil apapun laki-laki merasa, lah kan ketemu sama teman belum tentu setahun sekali, belum tentu sebulan sekali, main sama ini kan belum tentu. Tapi kalau sama istri kan tiap hari. Itu loh perasaan laki-laki kayak gitu, Bu. Tetapi di mata istri, ketika seorang laki-laki mencoba untuk mengutamakan selain dia, ya, maka biasanya Pak, responnya langsung itu. Ya. Kenapa Pak? Perempuan itu makhluk pengulang, suka sesuatu yang diulang-ulang. Jadi kalau hari ini Anda mengatakan kepada istri, I love you sayang, terus besok kok nggak ngomong lagi, dia komentar, kamu sudah nggak sayang ya sama aku ya, gitu loh ya. Jadi maunya tuh tiap hari kita ucapkan, ya. Kita ngasih dia, jajanin dia, nraktir dia. Suatu hari kok dia nggak diajak, kita malah nraktir orang lain. Kamu udah mulai pelit ya sama aku ya, gitu ya. Karena memang mereka adalah tadi makhluk pengulang. Maka kadang-kadang bahasa yang dipilih itu si perempuan langsung mengungkapkan bahwa seakan-akan suaminya tidak pernah melakukan hal yang semacam itu, ya. Dan Rasulullah memang sudah menyebutkan salah satu kelemahan atau dosa bagi perempuan adalah idza ahsanta ilaihinna dahra, kalau engkau berbuat baik kepada istrimu sepanjang waktu, summa ra'at fika syai'an, kemudian sang istri melihat ada yang tidak baik pada suaminya, maka si istri akan dengan gampang mengatakan ma ra'aitu fika khairon qattun, aku nggak pernah melihat ada kebaikan pada dirimu mas, gitu ya. Jadi suami pulang kerja nggak pernah telat, suatu hari telat, besoknya telat, padahal selama 10 tahun kerja nggak pernah telat, baru 2 kali. Itu hari kedua komentarnya saya, Pak, kok sekarang sering telat pulang ya, ya. Tiap bulan gaji terima penuh bertahun-tahun, suatu hari gajinya berkurang, bulan depan berkurang. Komentarnya apa? Kok saya mulai curiga ya, akhir-akhir ini kok habis sering banget nggak utuh gajinya, gitu ya. Itu perempuan gampang membuat kesimpulan yang semacam itu. Materi pelajaran yang ketiga, pelajaran sabar. Ibu-ibu sekalian ya, sabar ini ada levelnya dan harus kita tingkatkan grade-nya ya. Orang kalau tidak sabar maka pasti banyak sekali yang jadi korban. Mudahnya begini nah ya, anak kita 1 sabarnya level 1, anak kita 2 sabarnya masih level 1, anak kita 4, 5 sabarnya masih level 1. Kira-kira itu adik-adik berikutnya bisa jadi korban nggak? Ya, anak-anak akan jadi korban, ya, istri bisa jadi korban. Maka seiring dengan bertambahnya beban, harus semakin tebal kesabaran kita, ya. Ibarat kendaraan sepeda, sabar itu mirip seperti rem, Bu, ya. Kalau level kita sepeda, remnya itu biasa, rem kaki aja bisa kok, gitu kan, ya. Tapi kalau sudah motor, rem depan belakang harus pakem, bentuknya mungkin cakram. Kalau rem mobil lebih lagi, rem pesawat, ya, wong rem mobil kok pakai kaki, kira-kira gimana nasib kakinya? Ya, nggak akan mampu.
Artinya punya anak satu jangan disamakan dengan punya anak 10. Kesabarannya juga demikian. Punya anak 2 tahun dengan punya anak 12 tahun, level kesabarannya juga harus ditambah ya. Ini pelajaran yang kita harus naik kelas. Yang keempat, pelajaran psikologi. Ini juga pelajaran yang sangat penting ya. Kemudian yang kelima, pelajaran yang paling penting nomor 5 nih. Apa? Pelajaran ekonomi. Ya. Bapak Ibu sekalian, pelajaran ekonomi ini berbicara tentang kemampuan ekonomi kita, karena memang inti dalam rumah tangga adalah menafkahi keluarga. Ya. Cinta itu bentuk pekerjaannya adalah memberikan sesuatu. Jadi kalau ada kalimat aku mencintaimu, maksudnya apa? Aku ingin memberikan sesuatu kepadamu. Memberi apa? Memberi perhatian, memberi kasih sayang, memberi uang, memberi waktu, memberi kenyamanan, memberi kedamaian. Itu namanya mencintai. Ya. Nah, masalahnya bahwa kemampuan mencintai kita itu diuji oleh kepemilikan. Karena hanya yang sudah memiliki saja yang bisa memberi. Kalau bahasa Arabnya faqidus syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya sesuatu tak mungkin bisa memberikan sesuatu. Apa yang harus dimiliki bagi orang yang ingin mencintai? Dia harus memiliki otak yang berisi solusi dan pengetahuan. Yang kedua, dia harus memiliki tangan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan. Yang ketiga, dia harus memiliki dompet yang berisi harta dan kekayaan. Kalau tidak memiliki ketiga-tiganya, cintanya palsu, minimal lemah, nggak berdaya. Ya, keterampilan orang jatuh cinta yang tidak punya tiga-tiganya itu cuma satu. Apa keterampilannya? PHP, gitu ya. Sekedar ya paling halus tuh berdoa, gitu kan ya. Istrinya sakit, nah, kalau dia punya kekuatan cinta hebat, langsung cari rumah sakit. Berapa biayanya? Harus diantar pakai kendaraan, carikan dokter terbaik, dirawat di ruang yang terbaik, kasih fasilitas kamar VIP. Nah, itu bentuk jatuh cinta suami kepada istrinya. Ya, kalau dia nggak punya solusi, nggak punya kekuatan, nggak punya dompet, maka yang muncul nanti sumpah serapah, marah-marah, paling banter, mau Mas Wi, begitu ya. Itu paling banter. Padahal tidak cukup hanya didoakan. Ini ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ekonomi ini, kita pernah mendengar bahwa jatuh cinta itu bisa pakai perasaan, tetapi cara merawatnya harus pakai uang. Ya. Kalau tidak kita rawat dengan baik, maka dia akan melemah. Nah, Bapak Ibu sekalian, contoh orang yang pelajaran ekonominya tidak naik, itu kira-kira begini, ya. Punya anak satu, level ekonominya 1. Maksudnya mungkin gajinya 1 juta. Anak 2 masih tetap 1 juta. Anak 3 masih tetap 1 juta. Anak 5 tetap 1 juta. Pertanyaannya, banyak yang jadi korban nggak kira-kira, Bu? Anaknya jadi korban, istrinya jadi korban, orang tuanya jadi korban, tetangganya jadi korban, warung sebelah jadi korban, termasuk pihak sekolah jadi korban. Ya tidak? Pak, ada keringanan enggak yang 100%? Jadi korban kepala sekolahnya. Ya, tetangga sebelah warungnya habis gara-gara diutangin dia. Ya, setiap orang yang ditemui kemudian dipinjemi. Ini kalau level atau pelajaran ekonomi tidak naik kelas, sementara beban kita sangat banyak sekali, maka harus ada kenaikan kelas. Para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah pelajaran-pelajaran yang lain nggak naik kelas nggak apa-apa, Bu. Ya, suaranya nggak merdu, nggak punya follower, bahkan nggak punya akun media sosial, ya, nggak pinter main bola, nggak jago futsal, nggak pinter basket, nggak pinter main piano, itu pelajaran nggak penting. Maksud saya,
Nggak ada istri kok minta cerai gara-gara suami saya suaranya nggak bagus, kurang merdu, itu nggak ada. Ya. Atau bahkan kenapa kamu kok cerai? Lah habis hafalan suami saya cuma juz 30, nggak ada Bu, gitu kan? Ya. Itu bukan pelajaran pokok, gitu kan? Suami saya nggak hafal kutubus sittah, suami saya nggak bisa qiraah asroh, suami saya nggak ada. Perempuan kemudian minta cerai gara-gara pelajaran ekstrakurikuler. Yang membuat seorang perempuan itu minta cerai karena pelajaran pokoknya banyak bermasalah. Bahasanya, aku sudah nggak nyaman dikata-katai sama dia, itu cerai itu biasanya. Ya, aku sudah nggak kuat, telingaku tiap hari dicaci, dinista, dihina sama suamiku di depan anak-anak, di depan mertua. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam hal ini inspirasi dalam sekolah adalah pentingnya kita untuk naik kelas. Ya. Kalau ditanya pengen naik kelas semua nggak? Pasti pengen. Ya, secara umum kita pengen. Tapi sayangnya banyak atau kebanyakan dari kita sangat suka untuk naik kelas, namun dalam prakteknya perilakunya menunjukkan tidak tertarik untuk naik kelas. Apa bukti perilaku yang tidak tertarik untuk naik kelas? Nggak mau belajar, nggak mau ngaji, nggak mau lebih sabar, nggak mau baca buku, nggak mau dengerin video motivasi dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak mau naik kelas. Ya, kalau dia betul-betul naik kelas, lihat seperti anak kita yang besok mau ujian akan belajar, mengurangi waktu main, mengurangi waktu liburan dan sebagainya supaya bisa naik kelas. Maka konsekuensi suami dan istri yang pengen naik kelas tidak boleh berhenti untuk terus belajar. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil di dunia lembaga pendidikan, di lembaga pendidikan itu biasa suka melakukan studi banding, Bu. Ya. Di sini kalau ada guru, baik itu SD, TK, atau SMP, SMA, hal yang biasa. Sekolah A studi banding ke sekolah B, pondok pesantren ini berkunjung ke pondok pesantren itu. Untuk apa? Biasanya untuk sharing, tukar pengalaman, mengambil pelajaran, mencari inspirasi dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, tapi saya bisa pastikan hampir tidak ada sebuah lembaga pendidikan yang melakukan studi banding ke lembaga yang lain lalu dia mengcopy paste semua program yang ada di sana untuk dipraktekkan di sekolahnya. Itu nggak ada. Yang umum terjadi dan memang ini yang paling baik adalah apa? Kita terinspirasi dari satu bagian yang ada di sini untuk kemudian kita copy paste sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Kata kuncinya dua, kebutuhan dan kemampuan. Ya, kenapa? Karena walaupun kita sadar di sana sistemnya lebih baik, di sini programnya lebih oke, kurikulumnya lebih canggih, guru-gurunya lebih profesional, belum tentu kalau diterapkan di tempat kita cocok. Jembatan Bu, pondok saya waktu itu SPP-nya baru 300.000. Studi banding ke pondok pesantren di Surabaya yang paling keren, yang SPP-nya sudah hampir 2 juta. Ya. Wah, kita geleng-geleng, Masya Allah, gurunya disiplin, anak-anaknya sehat-sehat, bajunya dilondrikan semuanya, makanannya bergizi, dan seterusnya. Pulang kira-kira bingung nggak mengaplikasikan? Ya, akhirnya ketemu sama seorang kiai, rombongan kami ditanya, kamu pulang dari sana dapat apa coba? Ya, bingung nggak kira-kira mempraktekkan? Mengkur geleng-geleng, tapi bingung untuk kemudian mempraktekkan. Akhirnya beliau bilang, saya nggak bangga dengan pondok itu. Justru saya bangga sama pondok kamu. SPP 300 kok masih bisa bertahan, gitu loh, ya. Itu gimana santrinya bisa gemuk kenyang dengan SPP gitu? Itu kamu lebih hebat dari pondok sana tadi. Nah, maksud saya begini ibu-ibu, ini terutama ibu-ibu yang suka studi banding ke rumah tetangga itu. Ya. Karena itu sudah menjadi hobinya ibu-ibu melakukan studi banding ke rumah tetangga. Studi banding dapurnya,
ngelihat kitchen setnya, ngelihat ruang tamunya, sofanya yang empuk, taman-tamannya yang asri, rumputnya yang lebih hijau, interiornya yang lebih keren. Setelah pulang dari sana, lapor sama suami. Masya Allah, Masya Allah, mantep deh ya. Umi tadi ngelihat kitchen setnya, itu kompor listriknya otomatis. Kemudian lampu ininya juga otomatis. Wah, keren banget interiornya. Murah loh, katanya cuma 75 juta bisa dicicil. Itu padahal rumah kita itu temboknya baru separuh, lantainya belum keramik. Suami kita itu hanya buruh bangunan. Kira-kira dapat curhatan pengalaman studi banding gini gimana perasaannya, Bu? Ya. Maka tidak semua yang bagus di sana cocok untuk kita adopsi. Pengen punya sofa, lah ruang tamu kita ukuran 2x3, ruang tamu dia ukurannya 10x8, kan begitu tuh. Terus kita pengen beli yang sama, yang figurannya ukuran 4x5 meter gitu misalnya. Ya jelas nggak nyambung begitu kan? Ya. Akuarium dia, masya Allah, ikan hiu isinya ya. Ya. Terus kita mau bikin akuarium yang sama, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ilustrasi yang kemarin saya sampaikan, anak SMA kos-kosan tinggal di sebuah gang sempit, kok dapat hadiah mobil Alphard terbaru, tersiksa atau bahagia? Tersiksa dengan cicilan ya kreditannya, tersiksa dengan pajak tahunannya, tersiksa dengan operasional bensinnya, tersiksa dengan parkiran dan sebagainya. Tapi kalau dikasih mungkin sepeda motor Vario 125 itu lebih berbahagia gitu ya. Maka ibu-ibu kalau studi banding perlu hati-hati. Kadang-kadang studi banding itu bukan terinspirasi, malah jadi kena virus begitu loh ya. Malah jadi hilang syukurnya, malah jadi banyak mengeluhnya, makin banyak ngomel-ngomelnya, karena memang ya namanya juga studi banding. Dan yang membuat mental kita itu rusak bukan peristiwanya, tapi karena cara membandingkannya. Ini penting sekali ya. Jadi silahkan terinspirasi, tapi jangan sampai terobsesi. Ini kata kunci ya. Silahkan terinspirasi, tapi jangan sampai terobsesi. Terobsesi bagaimana? Terobsesi itu tidak tahu diri, nggak sadar diri, nggak sadar posisi, sekaligus tidak sadar rai. Ini ya. Jadi kita boleh, ini, tapi bagaimana kemudian kita praktekkan di tempat kita? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu pelajaran ketiga tentang studi banding. Ya. Kemudian yang keempat, di dunia pendidikan kita belajar tentang pentingnya memahami bahwa karakter murid kita beda-beda. Ada sebuah teori simpel dalam dunia pendidikan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "An-nasu ma'adin kama'adinidz zahabi wal fiddah." Manusia itu seperti barang tambang, seperti tambang emas dan perak. Tentu tambang bukan hanya emas dan perak ya. Ada pasir, ada batu koral, ada minyak bumi dan sebagainya. Nah, anak-anak kita termasuk pasangan kita itu barang tambang. Maka salah satu definisi tentang pendidikan, bahwa pendidikan adalah seni memperhatikan objek didik kita untuk kita arahkan agar mampu mengambil peran sebagai khalifatullah bil muka bumi dengan apa yang Allah titipkan kepada dia. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pernah dengar cerita fabel ini, cerita dunia binatang? Suatu hari sang raja singa mengumpulkan semua anggota penghuni hutan tadi. Ya, mereka merasa akhir-akhir ini banyak hal yang bikin tidak nyaman. Ada pemburu liar, kadang terjadi banjir, kadang terjadi kebakaran. Akhirnya sang raja berinisiatif bagaimana membuat penduduk hutan ini supaya mereka mampu menyelamatkan diri. Karena kadang-kadang ada pemburu liar yang datang, semua binatang harus pandai untuk berlari kencang. Ya. Atau memanjat pohon.
Karena kadang-kadang terjadi banjir, maka semua penghuni hutan harus pintar memanjat pohon. Karena kadang-kadang terjadi kebakaran, maka para penghuni hutan harus pandai untuk berenang supaya tidak terbakar. Akhirnya ide besar ini disetujui. Ya, hari pertama mereka berkumpul, di briefing, siap untuk mengadakan workshop. Mulailah hari kedua latihan. Gajah latihan manjat pohon, ya, monyet latihan berenang, ya, ikan latihan terbang, kemudian burung latihan berlari, ya. Hari pertama sih masih ceria, Bu. Hari kedua mulai stres, hari ketiga workshop dibubarkan, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka selamanya kita akan mengatakan bahwa gajah itu adalah bodoh kalau kita paksa untuk memanjat pohon. Monyet itu adalah bodoh kalau dipaksa untuk berenang. Ikan itu adalah bodoh kalau dipaksa untuk berlari kencang. Ya, maka masing-masing anak kita juga demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada inspirasi menarik di dunia pendidikan. Apa itu? Kalau ibu-ibu hadir di acara wisuda TK, ada momen yang buat saya sangat inspiratif. Apa itu? Ketika sang guru membacakan prestasi sang anak. Anak disuruh maju ke depan, dibacakan namanya, disebutkan prestasinya. Bayangkan, Bu, kemarin saya mengisi di TK Simo itu alumninya ada 144 dan sang guru harus membacakan 144 kelebihan anak tersebut. Ya, Ananda Firmansyah, anak yang pandai berhitung. Padahal sebetulnya maksudnya pelit banget gitu loh, hitungan. Ya, tapi kalimatnya kan positif, Bu. Ya. Kemudian Ananda Ferbi, anak yang rajin berbagi. Padahal aslinya tuh dia penakut, kalau nggak ngasih dipukul temennya, akhirnya mesti bawa jajan untuk bagi-bagi gitu kan ya. Tapi sang guru pasti menyebut dengan kalimat positif, ya. Ananda Fulana, anak yang rasa ingin tahunya sangat tinggi. Padahal itu nama lain daripada kepo maksimal, gitu kan ya. Cerewet keterlaluan. Tapi sang guru bikin kalimat bukan cerewet, bukan kepo, tapi apa? Rasa ingin tahunya sangat tinggi, gitu kan ya. Kemudian Ananda Fulan, anak yang sangat ngalahan sama temennya, gitu. Padahal karena takut, begitu kan ya. Ananda Fulan, anak yang paling kreatif, padahal hobinya tuh ngerusak mainan orang, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ya, saya tertarik dengan pilihan kosakata ini, di mana sang bapak atau ibu diajari untuk mengapresiasi anak kita seperti apapun kelemahan dan keterbatasannya. Karena kalau sudah nggak sabar keluar kalimat, oh dasar anak, nah itu loh yang suka keluar loh, ya. Mampu nggak kita tetap memilih kosakata terbaik bahwa anak-anak kita punya prestasi yang tidak harus disamakan dengan teman, ya, tetangga kanan kirinya, ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali poin-poin yang dapat saya sampaikan terkait dengan inspirasi dari rumah tangga berbasis madrasah. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jazakallah khairan kasihan Ustaz atas waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua.